Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Zuriat, NIM 23660082. Dan saya Asti dengan NIM 236601115. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa semester 4 Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah geologi struktur untuk memenuhi nilai UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu yang terhormat Ibu Ana Irada STMT. Jadi di sini kami akan mulai memberikan penjelasan mengenai mata kuliah geologi struktur ini. Dan saya sebagai pemateri pertama. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan posisi batuan yang terlihat berdasarkan proses pembentukannya. Terdapat 3 jenis struktur batuan, yaitu primer, sekunder, dan contemporaneous. Yang pertama, struktur primer. Struktur yang terbentuk selama proses pembentukan batuan. Contohnya itu termasuk bidang perlapisan, yaitu cross bedding, ripple mark, dan mud crack. Kedua, struktur primer disebut struktur non-tektonik karena pembentukannya tidak dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Ketiga, pada batuan beku, struktur primer dapat berupa vesikuler dan pillow lava. Vesicle adalah rongga yang terbentuk dari gelombang gas saat magma mengalami penurunan tekanan. Ahli geologi dapat menggunakan struktur sedimen primer untuk menentukan arah pengendapan dan apakah batuan telah mengalami pembalikan akibat gaya tektonik. Struktur sekunder. Struktur yang terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi dan kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur ini muncul akibat adanya tekanan atau stres seperti kompresi atau peregangan. Contohnya adalah lipatan atau fault, kekar atau point, sesar atau fault, cleavage, dan foliasi. Struktur pancontemporaneous. Struktur yang terbentuk setelah mengalami pengendapan batuan, tetapi sebelum batuan sepenuhnya mengalami konsolidasi. Contoh dari struktur ini adalah slump turbidite. Geometri struktur dan bidang garis. Prinsip geometri unsur struktur adalah bahwa bidang atau garis memiliki posisi atau orientasi yang pasti dalam ruang. Unsur-unsur ini dapat dibedakan menjadi struktur bidang atau planar dan struktur garis atau linear. Struktur bidang. Bidang dalam geologi struktur dapat berupa bidang nyata atau real atau bidang semu. Bidang nyata. Bentuk dan posisinya dapat diamati langsung di lapangan, seperti bidang perlapisan, bidang sesar, dan bidang foliasi. Bidang semu, bentuk dan posisinya hanya dapat diketahui dari analisis struktur bidang nyata lainnya, misalnya bidang poros sayap lipatan. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur bidang meliputi jurus atau strike, yaitu arah garis horizontal pada bidang miring, diukur dari arah utara. Kedua, ada kemiringan atau dip. Sudut kemiringan terbesar yang dibentuk antara bidang miring dan bidang horizontal, diukur tegak lurus terhadap jurus. Ketiga, ada arah kemiringan atau dip direction. Arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miring bidangnya diukur dari utara. Keempat, ada kemiringan semu atau apparent dip. Sudut kemiringan diukur tegak lurus jurus.
Habis itu ada jurus dan kemiringan atau strike dan dip. Berlaku untuk semua struktur bidang seperti bidang perlapisan, lipatan, rekahan, kekar, dan sesar. Struktur garis, unsur geometri yang merupakan kumpulan titik-titik, bisa lurus atau melengkung. Seperti struktur bidang, struktur garis juga dapat dibedakan menjadi struktur garis nyata, real, atau semu. Garis nyata yaitu posisi dapat diamati langsung. Contohnya adalah garis-garis pada bidang sesar atau slickner. Garis semu posisinya ditafsir dari orientasi unsur-unsur lain, seperti liniasi fragmen beraksi besar atau kelurusan topografi. Struktur garis juga dapat diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Garis primer, liniasi mineral dalam batuan baku atau arah lintasi struktur sedimen. Garis sekunder yaitu garis-garis pada bidang sesar atau garis poros lipatan. Istilah untuk mendeskripsikan struktur garis adalah penunjaman atau flange. Busur sudut pada bidang vertikal antara garis dan bidang horizontal. Arah penunjaman atau trend. Arah garis horizontal dari bidang vertikal yang melalui garis menunjukkan arah kemiringan garis. 3. Ada pitch atau rake. Sudut lancip antara garis horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut berada dengan besarnya kurang dari 90 derajat. Baik, selanjutnya adalah materi kedua yang judulnya ketebalan dan kedalaman. Definisi dasar dari ketebalan atau thickness yaitu ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang menjadi batas lapisan batuan. Kedalaman adalah jarak vertikal dari ketinggian tertentu di permukaan bumi ke arah bawah menuju suatu titik garis atau bidang. Pengukuran ketebalan. Ada dua cara untuk mengukur ketebalan lapisan batuan. Yang pertama itu pengukuran langsung. Metode ini dapat dilakukan pada kondisi tertentu di mana lapisan batuan tersingkap secara ideal. Lapisan horizontal yang tersingkap pada tebing vertikal. Kedua adalah lapisan vertikal yang tersingkap pada topografi datar. Yang ketiga, untuk topografi miring dapat digunakan alat bernama tongkat Chekhov. Kedua, pengukuran tidak langsung. Metode ini digunakan ketika pengukuran langsung sulit dilakukan karena kondisi medan yang spesifik. Perhitungan ini memerlukan data-data seperti lebar singkapan, kedudukan lapisan batuan, dan kemiringan lereng. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Arif Rahmat, yaitu deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi itu menghasilkan struktur geologi. Deformasi tersebut terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut stres atau gaya satuan luas. Terus, gaya yang bekerja pada batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, dan keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres juga terbagi atas dua, yaitu satu uniform atau conforming stress, yaitu suatu gaya atau gagasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Terus yang kedua itu ada differential stress, yaitu kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Stres penyebab deformasi.
Regangan adalah hasil deformasi. Apa yang menyebabkan regangan? Regangan disebabkan oleh gaya yang bekerja pada batuan, yaitu disebut stres. Tegangan sama dengan gaya yang diberikan pada suatu area. Tegangan besar sama dengan banyaknya deformasi. Kalau tegangan kecil itu sedikitnya deformasi. 3 jenis stres jika besarnya tidak sama dari semua arah atau differential stress, yaitu 1. Tensional stress atau extensional stress yang disebabkan oleh gaya yang arahnya saling berjauhan yang menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Kedua, compressional stress yang disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan atau saling menekan batuan yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa mengalami pemendekan atau perlipatan dan patahan. Yang ketiga ada shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada pergeseran dan pemindahan batuan atau slip dan transisi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan mengalami 3 tahap deformasi, yaitu deformasi elastis, yaitu bila batuan atau materi yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Kedua, deformasi dustil, yaitu bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastasis sehingga mengalami deformasi permanen. Artinya batuan itu deformasinya itu permanen dia. Terus permanen dan tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Kedua, fracture atau yaitu batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Fracture itu artinya batuan atau materialnya itu akan pecah-pecah dan retak-retak. Berdasarkan perilaku batuan atau material, ketika mengalami stres atau tekanan, batuan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Bersifat brittle atau rapuh, 2. Bersifat ductile atau liat. Terus jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh 4 jenis, yaitu 1. Temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Kedua, tekanan. Pada material terkena tekanan yang besar, akan sifat untuk retak menjadi berkurang. Ketika batuan mengalami tekanan, sifatnya untuk retak itu menjadi berkurang dikarenakan cenderungnya untuk menghalangi terbentuknya retakan. Terus yang ketiga itu kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasinya tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak. Keempat, komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih ductile atau liat. Untuk mengukur deformasi batuan itu bisa menggunakan stripe atau dip. Stripe dan dip itu adalah simbol geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. Kalau untuk mengukur stripe itu menggunakan jari telunjuk sebelah kiri, dan untuk mengukur dip menggunakan ibu jari sebelah kanan yang mengarah ke bawah. Terus untuk perbedaan dome dan basin, dome adalah strike membentuk pola melingkar, dip ke arah atas luar lingkaran, batuan yang lebih tua berada di tengah. Sedangkan basin itu strike membentuk pola melingkar dan dip mengarah ke pusat lingkaran, batuan yang lebih muda berada di tengah. Untuk perbedaannya itu, kalau dome-nya itu dia batuan tuanya berada di tengah, sedangkan basin itu batuan mudanya berada di tengah. Perbedaan tidak terdeformasi sama terdeformasi. Kalau tidak terdeformasi itu tidak berubah bentuk atau tidak tegang, sedangkan terdeformasi itu dia deformasi atau tegang. Kedua, tempat tidurnya itu horizontal.
kalau terdeformasi itu tempat tidurnya dia miring. Terus tidak terdeformasi kalau butiran pasir berbentuk bola. Kalau terdeformasi itu dia berbentuk tanah liat, batu tulis, sekis atau geneis, lipat dan sesar. Kalau tidak terdeformasi itu dia tidak ada lipatan atau kesalahan. Kalau terdeformasi dia lipat dan sesar. Deformasi Bradley dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Friction deformation tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Dalam batuan sedimen tersebut, frictional slip terjadi di sepanjang batas butiran. Ruang pori memungkinkan bagi butiran untuk pergerakan relatif terhadap butiran sekitarnya. Seperti pada gambar 1, mekanisme deformasi Bradley granular flow umum terjadi selama deformasi dangkal pada batuan porous dan batuan sedimen. Contohnya seperti tadinya batuan mengalami regangan atau mengalami ruang, tetapi lama-kelamaan fraktur atau rekahan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fraktur merupakan rekahan sempit yang terasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal dan internal stress. Fraktur juga terbagi menjadi dua, yaitu shear fraktur dan extension fraktur, atau fraktur yang terbuka yaitu join atau kekar, fissure dan vein. Shear fraktur atau slip surface adalah fraktur atau retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Istilah shear fraktur digunakan untuk fraktur dengan sedikit pemindahan kecil atau skala milimeter sampai desimeter, sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk diskontinu dengan pemindahan atau offset yang lebih besar. Sedangkan X-fraktur adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fraktur atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau pemindahan atau pindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan, itu disebut kekar join. Fraktur atau retakan yang terekspos di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat menghantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi karena keberadaan fraktur sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Fraktur ini juga mendapatkan perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan dan bendungan. Retakan atau kekar yang terbuka disebut sebagai rekahan atau fissur. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contohnya paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruangan yang terbuka ketika rekahan terbuka. Join atau kekar yang memiliki bukaan juga sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan karena dalam pencarian hidrokarbon, struktur geologi dapat menjadi media permindahan hidrokarbon. Sedangkan ahli perminyakan biasanya sengaja membuat rekahan atau formasi untuk meningkatkan aliran fluida hidrokarbon ke dalam sumur produksi. Kekar sangat penting untuk dipelajari karena 1. Dapat menunjukkan paleostress atau tegasan utama maksimum, tegasan menengah, dan tegasan minimum. 2. Meningkatkan permeabilitas batuan, sangat penting dalam hidrologi dan dalam deposit hidrokarbon. 3. Melemahkan batuan. 4. Mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall.
5. Mengontrol pola pembentukan goa. Keenam, mengontrol erosi dan topografi permukaan. Ketujuh, menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan bawah yang diledakkan. Umumnya, medan perpindahan fracture atau shock diklasifikasikan menjadi 3 mode yang berbeda. Mode pertama adalah mode bukaan atau extension, di mana perpindahannya tegak lurus dengan dinding retakan. Mode kedua atau mode geser atau sliding mode merepresentasikan slip atau shear yang tegak lurus terhadap bagian tepi crack. Mode ketiga atau tearing mode termaksud dalam slip paralel dengan bagian tepi cerak. Mode kedua dan ketiga itu terjadi atau ada bagian yang berbeda dari shear yang sama. Kombinasi shear fracture mode kedua dan ketiga dengan tension mode disebut hybrid fracture. Mode keempat itu mode keempat itu mode tertutup. Terus join atau kekar. Join atau juga disebut kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan. Berdasarkan bentuk geometri rekahannya, kekar diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Kekar sistematis, yaitu kekar dengan bentuk geometri lurus, sejajar, dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. Kedua, kekar non-sistematik, yaitu kekar yang menunjukkan geometri tidak beraturan, orientasi dan jarak atau spasi kekar irregular atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut, yaitu 1. Shear joint atau kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis red joint umumnya bersifat tertutup. Kedua, kekar tarikan atau tensional joint, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya atau gaya tension. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membela dengan cara menekannya pada arah yang berlawanan dan akhirnya kedua dinding akan saling berjauhan. Ketiga, kekar hybrid atau hybrid joint, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan. Terus untuk ciri-ciri kekar gerus itu dia memiliki ciri-ciri bidangnya licin, memotong ke seluruh batuan, memotong komponen batuan, bidang rekahannya relatif kecil, adanya joint set berpola belak ketupat. Terus untuk ciri-ciri kekar tarikan itu biasanya bidangnya kekar tidak rata, bidang rekahannya relatif lebih besar, polanya sering tidak teratur, kalaupun teratur biasanya akan berpola kotak-kotak. Karena terbuka maka dapat terisi mineral yang kemudian disebut vein. Yang ketiga itu kekar tarikan dapat dibedakan atas 2, yaitu tensional fracture, yaitu kekar tarik yang bidang rekahannya searah dengan tegasan, dan release fracture, yaitu kekar tarik yang terbentuk akibat hilangnya atau pengurangannya tekanan, orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. Strukturnya ini biasanya disebut stilolit. Terus pembentukan kekar. Kekar terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat ditimbulkan dari proses tektonik, burial atau penutupan atau penguburan, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden, karena lapisan overburden menciptakan tekanan kompresif yang semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terkubur menjadi terkompres dan menjadi padat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berjudul lipatan. Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi plastis pada batuan yang diakibatkan oleh tekanan atau stres dan temperatur. Ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi batas elastisitasnya, ia akan melengkung atau melipat alih-alih patah.
Lipatan biasanya terjadi pada batuan yang bersifat plastis dan berlapis, seperti batu pasir, serpi, atau batu gamping, di mana lapisan batuan yang sudah ada sebelumnya bertekuk menjadi bentuk lengkung. Lipatan mencerminkan sejarah deformasi batuan dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya tektonik yang pernah bekerja di suatu wilayah. Unsur-unsur geometri lipatan. Untuk mendeskripsikan sebuah lipatan, kita perlu memahami beberapa unsur geometrisnya. Unsur-unsur ini dapat dilihat baik dalam penampang 2D atau 3D. Yang pertama itu hinge point, titik dengan kelengkungan maksimum pada sebuah lapisan yang terlipat. Kedua, hinge zone, area di sekitar high point yang mengalami kelengkungan paling tajam. Ketiga, crest, titik tertinggi pada sebuah lipatan, terutama pada lipatan yang melengkung ke bawah. Keempat, fault axis atau sumbu lipatan, garis imajiner yang menghubungkan semua hinge point pada satu lipatan. Habis itu ada axial plane, bidang sumbu, bidang imajiner yang melewati semua sumbu lipatan. Dari lipatan yang berbeda dalam satu lipatan, bidang ini bisa datar, planar, atau melengkung, axial surface. Habis itu ada limb atau sayap lipatan, bagian dari lipatan yang berada di kedua sisi bidang sumbu dan di antara hinge zone. Klasifikasi lipatan sangat penting untuk memahami geologi pembentukannya. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan sudut antar sayap. Kriteria ini mengukur keketatan sebuah lipatan, seberapa besar sudut terbentuk antara dua sayap lipatan. Yang pertama ada isoklinal atau 0 derajat. Kedua sayap hampir sejajar. Habis itu ada tight yang sudutnya 30 sampai 0 derajat. Sudut sangat kecil, lipatan sangat ketat. Ketiga ada close atau sudutnya 70 sampai 30 derajat. Sudutnya kecil, tapi lipatannya ketat. Kedua ada open, sudutnya 120 derajat sampai 70 derajat. Sudutnya sedang, lipatannya terbuka. Habis itu ada gentle, 130 derajat sampai 120 derajat. Sudutnya besar, lipatannya landai. Baru ada klasifikasi berdasarkan posisi sumbu dan bidang sumbu atau kedudukan lipatan. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Flutie atau tahun 1964 dan Ricat tahun 1971 berdasarkan pada orientasi bidang sumbu atau kemiringan dan dip dan sumbu lipatan terhadap bidang horizontal. Upright fault, bidang sumbu tegak lurus atau vertikal dengan kemiringan 90 derajat. Habis itu ada inclined fault, bidang sumbu miring antara 10 hingga 80 derajat. Habis itu ada recumbent fault, bidang sumbu hampir horizontal dengan kemiringan 0 derajat hingga 10 derajat. Habis itu ada plunging fault, sumbu lipatan tidak horizontal tetapi menunjam ke bawah dengan sudut tertentu. Metode rekonstruksi lipatan. Untuk menganalisis lipatan di lapangan, seringkali diperlukan rekonstruksi untuk memproyeksikan lipatan ke bentuk aslinya atau memahami geometrinya secara detail. Yang pertama ada metode busur atau arc method. Lipatan dianggap sebagai bagian dari busur lingkaran dengan mengukur kemiringan dua titik yang terdekat pada sayap lipatan. Ketika bisa menemukan pusat lingkaran dan merekonstruksi bentuk busur lipatannya. Habis itu ada metode interpolasi.
Menggunakan data kemiringan yang terukur untuk menginterpolasi garis-garis yang mempresentasikan sumbu lipatan atau bentuk lipatan secara keseluruhan. Contoh metode ini adalah metode Huygens tahun 1962 dan metode Bugs tahun 1929. Selanjutnya untuk materi lipatan, menurut terminologi, lipatan merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Perbedaan antiklin dan siklin yaitu kalau antiklin itu dia batuan antifromnya mengandung batuan yang lebih tua, kalau siklin itu dia batuannya mengandung batuan yang lebih muda. Kadang lapisan-lapisan umumnya itu terbalik. Ada kemungkinan untuk menemukan antiklin yang menutup ke bawah atau antiklin sirformal dan siklin yang menutup ke atas atau siklin antiformal. Terus untuk klasifikasi lipatan itu, kalau landai itu dia 180 derajat sampai 120 derajat. Kalau terbuka itu dia 120 derajat sampai 70 derajat. Kalau tertutup itu 70 derajat sampai 30 derajat. Kalau ketat itu dia 30 derajat sampai 0 derajat. Kalau isoklin itu dia 0 derajat. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona lips atau hig. Lipatan-lipatan kecil ini disebut parastic folds. Sekarang kita masuk pada bagian sesar atau fault. Menurut terminologi, patahan atau sesar atau fault adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua bagian batuan tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini biasanya disebabkan oleh stres atau regangan atau tension stres kompresi dan stres geser atau shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan di sekitarnya dipengaruhi oleh deformasi Bright baik secara spasial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi Bright dan Dustlight. Sesar terbagi menjadi 3 tipe, yaitu sesar tunggal, yang kedua itu sesar rangkaian sesar, yang ketiga itu sesar pada Dustlight zone. Kalau berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklarifikasikan sebagai dip atau slip atau strike atau slip. Satu strike slip jika arah orientasinya perpindahan sesar searah dengan strike. Kalau yang kedua itu dip slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau dip dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Yang ketiga itu oblique slip jika perpindahan relatif tidak sejajar dengan strike maupun dip. Adapun untuk diferensial stres itu terbagi juga ada atas 3 jenis, yaitu satu shear stress, yaitu stres berasal dari arah yang berlawanan. Yang kedua itu tensional stress, yaitu stres yang menyebabkan terjadinya regangan atau tarikan. Yang ketiga itu compression stress, yaitu stres yang bekerja pada menekan batuan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.